Halo semuanya, jadi kali ini kita akan bikin ya coba di Quarkus. Gimana sih caranya kita bikin autentikasi dan otorisasi menggunakan JWT atau JSON Web Token. Ingat ya, Quarkus ini mengimplementasikan micro profile yang mana implementornya adalah Smallery. Ya, apa tuh maksudnya? Intinya Quarkus itu ya representasi dari Jakarta ya. Jadi di sini lu pergi ke kode.quarkus.io ya. Tadi gue ngomong apa ya tiba-tiba ngomong gitu. Oh iya, makanya yang kita pakai adalah nanti algoritma JWT-nya adalah RSA ya. RSA 256. Nah, di sini ada apa aja nih? Ada security Jakarta persistent reaktif ya, yang ini ada REST, JSON, Smallery JWT, Smallery JWT build, Hibernate, React Panece, lalu yang terakhir adalah jangan lupa kliennya ya. Tinggal dicari aja tadi misalnya security ya, cari ya security yang ini mana tuh? Security JPA. Nah, ini ada Jakarta Persistence, Smallery build, ada client ya kan. Mana tuh client? Postgre ya. Ini lalu ada REST pertama. Nah, dua ini. Tinggal sesuaiin aja ID saya learn JWT out saya pakainya, lalu Java-nya 21 nih versi kita ya. Jadi bukan versi Quarkusnya. Versi Quarkus tuh di sini nih. Tinggal di generate aja gitu ya. Lalu semuanya nih kalau dilihat ini semuanya full reaktif ya yang dipakai. Jadi tentu aja kita menggunakan reaktif nanti. Pertama yang kita lakukan adalah tentu konfigurasi database kita gitu ya. Di sini bentar, ini gue udah buka sih database. Nah ini nih. Namanya adalah Quarkus out. Gue udah bikin kosongan aja ya. Jadi nanti di sini ada quarkus.datasource.dbk ya, kita pakai PostgreSQL. Kalau pakai MySQL silakan disesuaikan saja ya. Termasuk tadi kliennya, diubah aja jadi MySQL harusnya. Ini quarkus.datasource. Username ya Postgres gini, lalu quarkus.datasource passwordnya Postgres gitu ya, bebas ya, sesuaikan dengan lokal teman-teman ya, pastikan benar ya, jangan dibilang bebas terus ngebebas aja gitu, jangan ya, tapi harus benar. Quarkus.datasource gini .reactive.url. Nah ini adalah jadi biasa URL ya, tapi khususnya untuk reaktif ya. Jadi vertex reaktif gini PostgreSQL ini localhost 5432 portnya, kalau default ya dikosongin aja nggak apa-apa ya, 5432. Lalu nama database-nya ngomong apa lagi ya, quarkus.out. Nah begini. Lalu quarkus.orm Hibernate database generation-nya saya pengen bikin update. Jadi nanti ketika jalanin aplikasinya dia akan nge-create table buat kita gitu ya. Oke. Oh ya, tadi kan gue udah bilang ini ya, kita akan pakai RSA ya. Jadi kita mungkin bikin dulu private key dan public key ya. Jadi di sini gue akan buka di taruh di src ya. src main lalu ke resource. Nah, di sini pastiin lu punya program yang namanya OpenSSH ya. Bukan OpenSSH, OpenSSL. Kita generate RSA dengan outnya adalah apa yang namanya, private key kali ya, atau mungkin gini, RSA private key. Oke, 48 gini, enter. Nah, kita udah buat, sekarang udah generate nih RSA private key-nya. Nah ini nih, apa lagi nih, kok panjang banget. Lalu kita selanjutnya mengenerate public key dari private key gitu ya. Apa lagi tuh, intinya private key itu gunanya untuk meng-create atau men-signature gitu ya, meng-encrypt itu bisa, melakukan decrypt itu bisa. Tapi kalau public key itu biasanya untuk melakukan validasi data yang sudah di signature oleh private key gitu ya. Jadi private key ini sifatnya private, nggak boleh di-share, tapi public key itu boleh di-share ya. Oke gitu ya, semoga paham. Nah di sini kita generate-nya adalah pakai OpenSSL juga, RSA pub out, in-nya RSA private key, lalu out-nya adalah public key.pem. Gini. Ke generate lah public key. Keren ya. Lalu sekarang kita konfigurasi supaya si public key dan RSA private key-nya dipakai ya. Jadi di sini ada mp.jwt.verify public key .location-nya adalah pakai public key.pem ya. Lalu private key-nya Smallery jwt.sign.key, location-nya RSA
prevkey.pem. Nah, begini aja. Jadi sekarang kita coba main di sini nih kan. Kita domain dulu pertama. Domain namanya adalah apa ya? User aja ya. User di sini ada entity gitu, tabelnya adalah table users gini. Lalu di sini ada ID gini, lalu UID generator gini ya. Lalu ada private string ID ya kan, private string email ya kan. Lalu private string password. Nah, ini ya nggak sih, keren kan? Oke, lalu di sini misalnya gue tinggal bikin getter setter, set gini. Nah, segini aja ya. Oke, lalu di sini gue bikin repository namanya adalah user repository. Repository implementasinya Panache repository ya ke user. Gini. Lalu aplikasi. Sip, mantap. Lalu di sini gue pengen bikin autentikasi atau UR. Ada resource dah langsung. User atau out resource gini. Nah, ini kita bikin controller ya. Path-nya adalah out gini, lalu di sini ada injeksi untuk user repository. Lalu apa lagi nih? Ada post mungkin ya. Post bentar, kita bikin dulu di Tio nih. Namanya adalah out request. Nah, sip. Ada private string email gini ya, lalu private string password gini. Password dong. Nah, ini tinggal kita coba create getter dan setter. Sip, mantep. Lalu di sini ada public itu oke, bentar. Out response juga perlu kita bikin gitu ya. Out response. Simpel aja, hanya satu yaitu token ya. String token. Kita bikin getter dan setter. Sip. Nah, di sini ada kita uni out response gitu ya. Mana nih respon authenticate pakai out request. Oke, sip, mantap. Nah, jadi di sini sistemnya gampang aja. User repository find by ID, bukan by ID, find by email ya kan, out request get email gini ya. Oke, lalu first result on item, lalu transform gini, add transform. Lalu user kita dapat ya kan. Nah, usernya dapat nih. Bentar, kita set dulu di sini. If not null ya kan, ya pastiin dulu usernya nggak null kan. Nah, jadi di sini gampang aja. Jadi if gitu bcrypt util dot match. Nah, kita negasi jangan lupa. Kalau dia nggak match antara out request gini get password lalu user dot get password. Kalau nggak match ya udah tinggal kita return aja. Respon dot statusnya adalah respon dot status gede unauthorized build. Nah, sip. Nah, di sini kita bikin token ya kan, token pakai JWT ya, JWT-nya gede JWT lalu UPN ya, user primary name. Nah, ini gue sih sangat merekomendasikan menggunakan ID ya. Jadi ditaruhnya user.getID. Ya, nanti supaya bisa kita pakai di principal ya. Terus di sini juga lu bisa ngeset claim ya kalau memang lu perlu claim tambahan ya. Tapi gua nggak perlu. Sekarang kita tinggal grup aja gini set off. Nah, ini biasanya kita taruhin namanya role ya. Role-nya misalnya kita set admin, ini boleh kayak gini ya. Lalu udah tinggal kita signature dah. Nah, setelah di signature dapat token stringnya, tinggal kita bikin misalnya out respond gitu ya. Mana nih? Ini out response-nya kita set token, tinggal kita return respond dot entity gitu ya. Mana nih? Statusnya status gini. Oke. With entity-nya adalah out respond lalu build. Sip. Oke, kayak gini. Bentar, ini apa ini? Out respond ini kenapa begini? Ini salah nih ya kan. Harusnya respon aja nih. Begini aja ya. Supaya kita bisa ngirim yang ini ataupun ini juga bisa gitu ya. Oke, udah bisa sekarang. Belum tentu dong. Kita coba dulu kan jalanin. Oke, udah jalan. Coba gua balik ke sini, gua refresh. Harusnya udah dapat nih. Nah, satu table ya kan. Nah, user ini gue pengen create. Yang pertama adalah admin.cellren.id ya kan. Passwordnya gue pengen pakai bcrypt gitu ya. Di sini ada password atau admin gitu ya. Di encrypt aja, lalu ditaruh di sini, diambil, dipaste di sini ya kan.
paste di sini lalu kita coba simpan. Bentar nih apa nih? Oh, ID-nya belum bisa nih. Kita pakai UID dah. UID generator ya kan. Nah, ini copy aja lalu taruh, coba send. Sekarang kita coba buka Postman ya. Di sini caranya http localhost 80 out gini. Tadi namanya apa sih? Out doang ya. Oke, lalu post ini lalu apa nih? Row ya kan? Ada email namanya adalah admin.seller.id. Lalu passwordnya adalah admin. Nah, ini coba send. Nah, create kayak dia. Nah, langsung ke create tokennya ya kan. Mantap benar sekali percobaan dong bisa. Oke, sekarang nah ini cara makanya gimana nih, Bang? Oke ya, pertama kita bikin satu resource, misalnya satu controller ini atau satu resource ini taruh di greeting, boleh nggak ya? Taruh di greeting aja dah. Nah, taruh di greeting ini, gue tuh pengennya di sini ada yang namanya role allowed admin. Jadi hanya boleh diakses oleh admin. Jadi kalau gue akses ke sini, bentar ini mana lagi? Tadi apa tadi? Lupa gue. Oh iya, hello ya. Hello, hello harusnya ya. Hello, coba send. Nah, kena error 401. Sekarang gue coba pakein token kayak gini nih. Gue token, gue copy, gue taruh di sini di out. Bearer token. Nah, coba send. Nah, bisa sekarang. Nah, terus gimana tadi caranya untuk ngambil ID dari usernya? Gampang, tinggal gini aja. Misalnya di sini ada konteks gini, lalu security context sc. Misalnya gini. Nah, ini ID ku tambahin aja dari sini ya, sc.getPrincipalName. Sekarang gue coba send di sini. Nah, dapatlah ID-nya gitu ya. Ini yang kita dapat ini tadi tuh itu berasal dari yang kita set di UPN tadi ya. Jadi kalau lu lihat di resource-nya out, resource ini itu dia UPN-nya kita set ID kan. Nah, makanya yang didapat adalah ID. Kalau lu setnya email ya akan dapatnya email gitu.